Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Pendeta Agus Wianto. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Senang sekali pagi ini bisa berjumpa lagi dalam doa pagi bersama saya Pendeta Agus Wianto. Sebelum memulai doa pagi, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena pada pagi ini kami diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan dalam doa pagi. Kami akan bersama merenungkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan berdoa bersama. Mohon Tuhan memberkati kami ketika membaca firman Tuhan. Mohon Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kami. Pakailah hamba-Mu dalam keterbatasannya. Mampukanlah hamba-Mu menguraikan firman Tuhan dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, mari kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan Tiap Jam, bersama Penatua Rian dan Saudara Jevon Jeremy. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ajarkan maksud-Mu. Beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 16. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia, tentu kita sudah sering mendengar istilah time is money. Menurut sahabat, sebenarnya apa artinya time is money? Maksud saya bukan sekedar diterjemahkan, time is money adalah waktu, adalah uang. Namun, apa makna yang terkandung dari quote ini? Kalau saya coba merenungkan, setidaknya saya menemukan dua makna yang terkandung dari quote ini. Yang pertama, waktu adalah untuk menghasilkan uang. Sahabat, bagi para pengusaha, makna seperti ini tentu sangat cocok. Setiap waktu yang digunakan harus bisa menghasilkan uang. Oleh sebab itu, saat bekerja, karyawan tidak boleh main HP, apalagi main game. Waktu harus digunakan sebaik-baiknya. Kalau seorang pengusaha pergi untuk urusan bisnis, dia harus bisa menang tender.
atau dia bisa tanda tangan kontrak. Pokoknya fokusnya uang dan harus bisa menghasilkan uang. Karena setiap detik, setiap menit harus menghasilkan uang. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu itu sangat berharga seperti uang. Sahabat, dalam bahasa Yunani ada istilah kronos dan kairos untuk menjelaskan waktu. Kronos adalah waktu yang berjalan terus-menerus atau urutan waktu. Misalnya jam 1, jam 2, jam 3, dan seterusnya. Atau hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan selanjutnya. Semua orang pasti akan melalui kronos ini. Karena kronos adalah bagian dari perjalanan hidup manusia. Yang kedua adalah kairos. Kairos adalah kesempatan. Maka di antara kronos akan muncul kairos. Ketika seseorang bisa mengikuti kebaktian atau persekutuan atau membaca Alkitab sendiri di rumah, itu adalah kairos. Kebaktian itu terjadi hanya seminggu sekali. Maka ketika ada kesempatan untuk mengikuti kebaktian, waktu itu harus dimanfaatkan dengan baik. Karena hari Minggu saat kita mengikuti kebaktian itu tidak akan terulang lagi. Memang minggu depan akan ada kebaktian lagi. Namun pasti kebaktian minggu depan itu tidak akan sama dengan kebaktian pada minggu yang sudah lalu. Sahabat, inilah yang dinasihatkan firman Tuhan kepada kita semua. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sahabat, kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Bahkan seringnya tidak datang 2 kali. Karena itu kita dinasehati agar mempergunakan waktu yang ada. Upayakan untuk tidak melewatkan kesempatan. Setiap kali ada kesempatan harus diambil, harus digunakan. Ketika kita punya kesempatan untuk kumpul dengan keluarga, kita harus ambil kesempatan itu. Karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali. Ketika kita punya kesempatan untuk mencintai istri, suami, anak-anak, orang tua, ambillah kesempatan itu. Karena kesempatan itu bisa hilang. Dan kita bisa tidak punya waktu lagi untuk menyatakan cinta kita kepada mereka. Ketika kita punya kesempatan untuk melayani Tuhan, ambillah kesempatan itu. Karena mungkin kita tidak punya waktu lagi untuk melayani Tuhan. Sahabat, waktu itu sangat berharga seperti uang. Karena itu sangat sayang kalau kita sia-siakan. Apalagi kalau kita buang begitu saja. Sama seperti uang. Kalau kita punya uang tentu kita tidak akan menyia-nyiakan apalagi membuangnya begitu saja. Maka waktu juga tidak boleh kita sia-siakan dan kita buang begitu saja. Perbedaan waktu dan uang adalah uang bisa ditabung, tetapi waktu tidak bisa ditabung. Waktu harus kita lalui. Digunakan atau tidak digunakan, waktu akan hangus. Tuhan sudah memberi waktu kepada kita semua. Karena itu, kita harus memakai anugerah Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan kehilangan waktu dalam hidup kita. Sahabat, ada cukup banyak teman-teman yang menyesali masa lalunya karena tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan pada masa lalunya. Ada orang yang menyesal karena tidak merawat ibunya dengan baik. Ada orang yang menyesal karena dulu tidak menjalani sekolah dengan sungguh-sungguh. Dan ada banyak penyesalan yang lain karena terlalu sibuk dengan pekerjaan atau sibuk dengan kesenangannya sendiri.
Sehingga ada orang yang berpikir, andai kata waktu bisa diputar kembali, aku akan melakukan ini, akan melakukan itu. Padahal itu tidak mungkin terjadi. Maka selagi ada waktu atau selagi ada kesempatan, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat, mari kita berdoa. Allah yang pengasih, kami bersyukur karena Tuhan memberikan waktu kepada kami. Tolonglah kami agar dapat mempergunakan waktu yang Tuhan anugerahkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kami tidak menyesal di hari kemudian. Bapa pengasih, tolong Indonesia agar dapat segera terlepas dari belenggu pandemi COVID-19. Kiranya seluruh masyarakat Indonesia punya kesehatian untuk bersama-sama menghentikan pandemi ini dengan mematuhi protokol kesehatan. Ya Tuhan, mohon Tuhan juga memberkati pemerintah Indonesia. Berikanlah hikmat dan kemampuan agar para pemimpin bangsa kami dari pusat hingga ke daerah bisa mengatasi berbagai persoalan yang terjadi, baik masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, serta berbagai masalah yang lain. Sehingga kehidupan bangsa Indonesia selalu dalam keadaan adil, makmur, damai sejahtera, dan kami semua bisa berbahagia. Bapa Surgawi, berkatilah majelis jemaat dan seluruh umat-Mu di GKI Tumapel, agar kami semua bisa sehati untuk menumbuhkan dan mengembangkan kehidupan bergereja di GKI Tumapel, sehingga kehadiran GKI Tumapel di Kota Malang dapat menjadi berkat bagi masyarakat. Akhirnya kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan penyertaan Tuhan. Mohon Tuhan memberikan kesehatan kepada kami semua. Berikanlah juga kecukupan rezeki dan juga kebahagiaan dalam hidup kami. Berkatilah anak-anak-Mu yang masih menempuh studi, agar mereka dapat menempuh studi dengan tekun hingga mereka bisa berhasil. Terima kasih Tuhan, kami mohon doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, demikianlah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.